Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Anda Aulia Zahra. Aku adalah mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Andalas. Nah, sekarang aku akan membahas tentang pengelolaan sampah dengan metode 3R. Yuk kita simak. Sampah plastik kian menjadi perhatian seiring meningkatnya pencemaran yang ada di udara, tanah, hingga laut. Kasus penumpukan sampah plastik yang mencapai angka bertonton menjadi masalah yang perlahan menyulitkan. Pada dasarnya, sampah plastik muncul karena tingginya minat para produsen dan masyarakat atas kemasan yang sangat mudah diproduksi, dibawa, dan digunakan. Namun, dengan banyaknya produsen kemasan yang memproduksi bahan dari sampah plastik, tentu peran dari masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan agar angka penyebarannya tetap terukur dan teratur. Nah, untuk sampah plastik di Indonesia dalam bentuk angka bisa dilihat di sini. Produksi plastik global mencapai 448 juta ton per tahun. Nah, banyak sekali ya. Tentu ada berbagai cara untuk mengurangi pencemaran sampah plastik, baik dengan pengurangan jumlah plastik sekali pakai hingga metode 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Sudah pada tahu kan metode 3R itu apa? Nah, metode 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Penerapan sistem ini juga sangat baik untuk mengelola sampah dari berbagai jenis plastik, dari yang aman hingga yang beracun. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R mampu dilakukan oleh hampir semua orang, serta tidak jarang hal-hal yang diproduksi mampu menghasilkan nilai yang ekonomis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang reduce. Reduce itu sendiri mempunyai makna mengurangi sampah. Nah, langkah ini bisa dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai seperti kantong plastik belanja yang sudah dilarang di berbagai lokasi seperti DKI Jakarta. Produk yang jadi target utama untuk reduce adalah produk berbahan plastik. Tahap ini juga menjadi yang pertama sekaligus prioritas karena bila pengurangan produk sampah sekali pakai, maka tidak perlu ke tahap berikutnya yaitu reuse dan recycle. Penggunaan barang yang sulit didaur ulang juga akan menjadi masalah baru, maka tidak heran bila reduce sangat digadang-gadang sebagai langkah awal yang tepat. Contoh dari penerapan langkah reduce adalah membawa botol minum atau alat makan sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sekali pakai. Nah, tahap yang kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil atau penggunaan kaleng biskuit hingga snack sebagai kotak penyimpanan di rumah. Langkah lain dari reuse adalah menggunakan botol sabun mandi atau shampoo dan mengisinya dengan membeli produk isi ulang. Dengan metode reuse, tentu penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Nah, tahap terakhir dari konsep 3R adalah recycle yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara. Produk bekas atau daur ulang sendiri sebenarnya lebih fleksibel bahkan kerap memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Adapun produk yang didaur ulang memiliki desain yang unik dan sangat berbeda dengan jenis produk baru. Bahkan beberapa pihak membuat aksesoris dari alat daur ulang yang dapat bermanfaat untuk mendongkrak ekonomi lingkungan sekitar seperti lingkungan RT atau RW. Tahukah kamu, setiap produk yang dihasilkan dan digunakan manusia memiliki dampak yang besar bagi bumi? Yap, untuk memproduksi berbagai produk kebutuhan dibutuhkan sumber daya alam serta energi yang gak sedikit. Setelah digunakan, produk-produk tersebut pun banyak yang meninggalkan sampah. Sampah-sampah yang gak dikelola dengan baik bisa menumpuk bahkan mencemari lingkungan sehingga membahayakan alam. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menerapkan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle tersebut. Nah, manfaat yang kita dapatkan jika kita melakukan 3R
Yang pertama ialah alam akan lebih terjaga sehingga bisa tercipta masa depan yang berkelanjutan. Nah, sumber daya alam akan lestari, lalu energi yang digunakan bisa lebih hemat. Nah, selanjutnya hewan-hewan terutama yang tinggal di laut aman dari ancaman sampah yang bisa berbahaya. Nah, untuk itu, yuk kita mulai membiasakan diri dengan menerapkan 3R di kehidupan sehari-hari. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.